Kita akan masuk kepada kesepakatan Hudaybiyah. Kita sudah sempat membahas pada pertemuan yang sebelumnya, bulan Syawal tahun 6 Hijriyah, tentang Ghazwat Bani Mustaliq. Dan kurang lebih 3 jam bahasan kita berhubungan dengan masalah peperangan tersebut dan kisah terjadinya ifk, fitnah tentang berzinanya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhum ajma'in, dan ternyata itu adalah fitnah dan dusta. Dan kita sudah panjang lebar menjelaskan surah An-Nur yang Allah turunkan cukup panjang dari ayat 4 sampai ayat 26 berhubungan dengan masalah kisah tersebut. Pada bulan Dzulqa'dah, 1 bulan setelahnya, seperti kita sekarang di Syawal ini, bentar lagi masuk Dzulqa'dah, tapi ini di tahun 6 Hijriah. Setelah kejadian perang Bani Mustaliq tadi, Nabi SAW mengiklankan di Madinah akan melakukan ibadah umrah. Dan perlu kita review sedikit teman-teman sekalian, kondisi Mekah pada saat itu masih sangat panas. Karena masyarakat Mekah, apalagi pemimpin-pemimpinnya, itu merasa sangat jengkel dengan kaum muslimin karena waktu mereka menyerang Madinah, yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq, perang Parit, ya, di tahun 5 Hijriah, gagal total. 10.000 pasukan mereka bubar semuanya. Bahkan Naim bin Mas'ud, salah satu dari pimpinan mereka, sempat masuk Islam. Gitu kan. Suasana panas ini di Mekah betul-betul membuat mereka sangat benci dan tidak mau bertemu dengan kaum muslimin. Pada saat keadaan seperti itu, Nabi SAW justru iklankan akan umrah menuju ke Mekah. Keluarlah Nabi SAW dari Madinah dengan 1.399 orang. Bersama Nabi SAW berarti 1.400 orang. Sebagian buku-buku sejarah menyebutkan kalau jumlah mereka adalah 1.400 murni sahabat, bersama Nabi SAW berarti 1.401 orang. Intinya kurang lebih 1.400 orang. Mereka keluar dengan menggunakan kain ihram dan mereka membawa pedang, tapi tidak membawa perlengkapan perang. Zaman dulu itu ada baju besi, ada topi besi, ada perisai kalau orang niat berperang. Tapi ini enggak, pakai baju ihram dengan pedang juga dibawa. Rasulullah SAW suruh mereka bawa pedang. Dan ini nyata kalau Nabi SAW murni ingin umroh, bukan ingin menyerang Mekah. Karena semua 1.400 semuanya pakai baju ihram. Dan pedang-pedang mereka pun diletakkan, hanya digantungkan di leher-leher unta mereka. Jadi tidak dipakai sebenarnya. Pada saat itu teman-teman sekalian, subhanallah, dengan hikmah Allah, tidak ada kaum munafik yang ikut kecuali satu. Pertama kali perjalanan Nabi SAW tidak ada munafik yang ikut. Hampir semua peperangan Nabi itu orang munafik terlibat karena ingin mengacaukan keadaan kaum muslimin. Tapi di perjalanan ini tidak ada yang mau ikut. Dengan hikmah Allah, kecuali satu orang yang namanya Ja'ad ibn Qais. Nanti kita akan bahas kisahnya, Ja'ad ibn Qais, ya. Kemudian pasukan atau jumlah ini, muslimin mulai bergerak dan Ja'ad bin Qais ikut. Berarti kalau kita hitung 1.400 orang ini adalah kaum mukminin, kita kurangi 1 orang ini, munafik ini. Jadi jumlahnya 1.399, atau kalau kita ambil jumlah yang 1.401 dengan Nabi SAW berarti bulatnya 1.400 orang. Dan ini lebih tepat sebenarnya. Kalau kita bahasakan dengan 1.400 orang, kalau kita keluarkan si munafik tadi. Orang-orang munafik sempat berkata, pada saat Nabi SAW mau keluar bersama sahabatnya, Muhammad ini ngajak-ngajak orang untuk pergi ke Mekah, sudah tahu orang Mekah masih panas, mereka mungkin bisa membantai, lalu pergi umrah tanpa persiapan perang, hanya pedang, pastilah Quraisy akan membantai kita nanti. Maka enggak usah keluar, hai muslimin. Jadi dari satu sisi Nabi SAW motivasi sahabat untuk keluar, sisi yang lain orang-orang munafik menahan itu. Nabi SAW tidak mempedulikan mereka, dan ini salah satu hal strategi menghadapi orang munafik. Jadi orang munafik mau koar-koar bagaimanapun, mau bicara apapun tidak usah dipedulikan. Nanti hilang sendiri fitnahnya. Tapi kita waspadai gerak-gerik mereka. Dan ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan dalam setiap kajian sirah ini sampai nanti meninggalnya Nabi SAW terus akan ada bahasan tentang orang-orang munafik dan bagaimana kondisi mereka. Tapi saya sudah jelaskan pertemuan sebelumnya,
ciri khas yang sangat nyata dari orang munafik adalah membenci Islam. Kalau hanya hadis Nabi yang menyebutkan ciri mereka kalau bohong, bicara berbohong, kalau mereka berjanji memungkiri janji, kalau mereka berikan amanah dan mereka khianat, ini adalah ciri kecilnya. Karena semua orang bisa terjerumus dalam kejadian tersebut. Berarti ada ciri kemunafikan, tapi belum munafik namanya. Bisa membawa kepada munafik yang besar. Munafik yang besar adalah betul-betul membenci Islam. Allah dan Rasulnya mengatakan A, dia mengatakan B. Sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya tentunya. Nabi SAW menuju ke Bir Ali atau wilayah Dzul Khulaifah, tempat niatnya dan miqatnya kaum muslimin kalau mau umrah dan haji, dan beliau mengenakan ihram bersama seluruh sahabat pada saat itu, serta beliau memerintahkan para sahabat dari Madinah untuk membawa hadyu. Apa itu hadyu teman-teman sekalian? Hadyu adalah hewan yang dikhususkan untuk dikorbankan untuk Allah, yang diberi tanda juga tidak dibebani apapun punggungnya, baik manusia atau barang-barang. Itu namanya hadyu. Kebanyakan kaum muslimin termasuk orang-orang muslim di Indonesia fahamnya hadyu ini hanya untuk haji. Jadi mereka berkorban pada saat haji saja. Kalau sunnah Nabi SAW haji dan umrah. Makanya jarang sekali di antara jemaah kita kalau lagi umrah mereka hadyu, menyembelih hewan. Padahal sebenarnya bagian dari sunnah Nabi SAW. Dalilnya sangat nyata dalam kesepakatan Hudaybiyah ini pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Maka semua sahabat yang punya kemampuan membawa hadyunya. Jadi dia pakai tunggangan, kemudian dia bawa di belakang hadyunya. Bisa domba, bisa unta yang dibawa, tapi khusus binatang ini karena akan dikorbankan nanti di wilayah haram di Mekah, maka mereka tidak membebankan apapun di punggungnya. Tidak ditunggangi, tidak juga dikasih beban-beban. Sebagian ulama mengatakan ini juga termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Kalau kita ingin berkurban, sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha insyaAllah, maka usahakan hewan kurban itu tidak dibebani apa-apa. Jadi misalnya sapi, jangan sapi yang membajak. Ya. Emang sapi yang dipelihara khusus untuk dikurbankan. Para sahabat bahkan kalau mau berkurban mereka sudah beli 6 bulan sebelumnya, lalu mereka gemukkan kambing dan domba itu, di Idul Adha mereka kurbankan. Jadi khusus untuk Allah memang usahakan sapi atau kurban ini, kambing, domba, atau di negara Arab ada unta, jangan sampai dia terbebani dengan apapun. Memang dia harus disiapkan untuk dagingnya dikurbankan. Berita keluarnya kaum muslimin didengar oleh orang-orang Quraisy, tersebar langsung. Karena Nabi SAW iklankan. Kalau dalam peperangan, tradisi Nabi SAW beliau tidak pernah iklankan sasarannya. Kecuali di Khaybar, beliau iklankan terang-terangan. Juga di perang Tabuk, 2 peperangan itu Nabi SAW iklankan. Yang lain tidak pernah. Setiap pasukan muslimin tidak tahu. Nabi bilang jihad ikut saja. Kemana arah pasukan diikuti. Ini strategi supaya musuh tidak tahu kalau mereka akan diserang. Di sini Nabi SAW nyata bukan mau berperang karena beliau keluar dan mengiklankan kalau mau umrah. Dan memang jalannya menuju ke Mekah. Maka tersebar itu dan orang-orang Quraisy mengetahui. Pada saat mendengar itu orang-orang Quraisy pun keluar mempersiapkan pasukan yang sangat besar. Kurang lebih jumlahnya 3.000 dengan pakaian perang. Ingin menghadang Nabi SAW agar tidak masuk ke wilayah haram. Wilayah haram. Cara penyebutannya itu ha, mim, ra, haram. Haram. Langsung. Ya, haram artinya dimuliakan. Kalau kita pakai alif, haram. Ya, berarti dilarang. Ya, wilayah haram kita katakan masjid haram, masjid, ya, wilayah haramain. Ya, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kalimat haram, Ashhurul Hurum misalnya dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah sebutkan wilayah haram di Mekah teman-teman, termasuk kalau orang lagi haji masuk di dalamnya adalah Mina dan Muzdalifah. Kan tempat jemaah haji salah satu tempat wukufnya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Haji itu tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 9 itu paginya di Arafah sampai terbenam matahari, malamnya ya, malam tanggal 9, malam Idul Adha itu mereka di Muzdalifah. Tanggal 10, 11, 12, 13 ini semuanya di Mina. Jadi ada 3 lokasi yang didatangi bagi jemaah haji. Mina yang paling banyak, Muzdalifah malam hari di tanggal 9 dan Arafah pagi hari sampai terbenam matahari di tanggal 9 juga. Dari 3 lokasi ini Mina dan Muzdalifah masuk wilayah haram, tapi Arafah tidak masuk wilayah haram.
Arafah di luar wilayah haram. Secara hukum, kaum muslimin menerima hukum dari Allah dan orang-orang Quraisy juga masih turun-temurun membawa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam khusus wilayah haram ini. Tidak boleh ada peperangan di situ, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewan-hewannya, ada hukum sendiri. Hukum wilayah haram. Hukum wilayah haram ini. Quraisy lalu berkata, kita harus menghalau muslimin. Nggak boleh mereka masuk ke wilayah haram. Karena kalau masuk wilayah haram dan pakai baju ihram, maka orang-orang Quraisy sudah nggak bisa ganggu lagi. Dan itu aib yang sangat besar. Akan tersebar berita di Jazirah Arab. Ya, kalau orang Quraisy menahan orang yang sudah pakai baju ihram. Dan ini aib bagi mereka. Serta dalam syariat juga yang mereka yakini, tidak boleh melakukan hal tersebut. Apalagi mereka dengan pasukan perang. Pasti akan cekcok dan menumpahkan darah wilayah haram. Maka mereka sepakat untuk menahan muslimin sebelum masuk wilayah haram. Waktu kaum muslimin sudah mulai mendekati wilayah haram, Quraisy keluar menghalau di sekitar wilayah haram. Dan pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Belum masuk Islam tentunya. Nanti kita akan bahas setelah itu akan masuk Islamnya beliau. Yang jelas belum masuk Islam dan memimpin 3.000 pasukan ini. Ada seseorang yang bernama Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi. Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi radhiyallahu anhu menyampaikan berita kepada Nabi SAW bahwasanya Quraisy telah keluar dengan mengenakan baju dari kulit harimau. Jadi zaman dulu orang-orang Quraisy itu kalau mereka mau berperang, maka mereka menggunakan baju dari kulit harimau. Baju dari kulit harimau. Ini istilah mereka akan berperang. Maka beliau SAW bersabda, sungguh keterlaluan Quraisy. 2 kali beliau ulangi. Sungguh keterlaluan Quraisy. Apa yang mereka inginkan? Bila mereka membiarkanku, maka keberhasilan dan nama baikku adalah keberhasilan dan nama baik mereka juga. Jadi kalau Nabi SAW berhasil dikenal dakwanya, maka juga nama baiknya Quraisy itu. Karena Nabi SAW dari Quraisy, ya. Dan jika aku terbunuh karena mendakwakan ini, maka itu yang mereka inginkan. Aku hanya ingin umroh. Kenapa mereka tidak izinkan? Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku jalan memasuki Mekah, bukan melalui jalan utama ini, supaya Quraisy nggak tahan. Jadi pasukan Quraisy masih keluar, Nabi SAW masih dalam perjalanan, belum ketemu ini, belum bertemu, Nabi SAW sudah minta agar umroh atau kelompok umroh sahabat ini, mereka keluar dari jalur utama, coba masuk ke Mekah dari jalur lain. Karena kalau sudah menginjakkan kaki di wilayah haram, maka Quraisy tidak bisa ganggu lagi. Seorang sahabat sempat berkata, dan mohon maaf saya tidak temukan nama sahabat ini, cuma dikatakan dalam buku-buku sejarah, dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Kebetulan orang ini dari penduduk Mekah, dari muhajir. Dan dia tahu betul jalan-jalan untuk masuk ke Mekah selain jalan protokol itu. Lewat padang pasir, gunung-gunung dan seterusnya. Sahabat tersebut lalu benar-benar menunjukkan jalan untuk Nabi SAW dan sahabat-sahabat, dan sangat sulit jalan ini. Bahkan sahabat-sahabat orang Mekah pun seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, semua tidak tahu jalan itu. Jalan yang sangat unik. Tapi naik gunung, turun gunung dan seterusnya. Dan ini jumlahnya banyak, 1.400 orang. Dan benar-benar pada saat itu, mereka keluar dari wilayah padang pasir, tiba-tiba sudah berada di depan wilayah haram. Dari wilayah haram itu dulu orang Quraisy berikan tanda, mereka tancapkan bendera-bendera menandakan ini wilayah haram. Kalau sekarang pemerintahan Saudi juga membuat ya tanda yang sangat besar tulisannya awal wilayah haram kalau kita masuk ke Mekah. Kalau kita mau keluar ke Jeddah tulisannya akhir wilayah haram, misalnya gitu. Di Madinah juga begitu, diberikan tanda-tanda jadi kita tahu mana wilayah haram. Karena ini boleh teman-teman sekalian melanggar hukum-hukum Allah. Kalau sampai berbuat dosa pun hukumnya berat. Ya. Orang yang membuat kerusakan di wilayah haram, itu hukumannya berat. Allah bisa menurunkan laknat padanya. Na'udzubillah. Buat dosa dan seterusnya. Makanya hati-hati kalau lagi umroh atau haji, jangan sampai menyentuh kemaksiatan ini. Termasuk masalah tontonan-tontonan di kamar hotel. Harusnya hati-hati. Karena kadang-kadang ada juga jemaah kita, mereka pulang ke kamar hotel lalu kemudian kembali melihat lagi film-film, melihat dan lainnya. Ini wilayah haram, harusnya lebih hati-hati. Hindari semua itu. Ya. Para sahabat sempat berkata, pada saat tiba di wilayah haram, jadi wilayah haram sudah di depan Nabi SAW. Unta Nabi tinggal melangkah,
beberapa langkah sudah masuk wilayah haram. Pasukan muslimin, jumlah muslimin juga ini, kelompok umroh akan masuk wilayah haram. Subhanallah, tiba-tiba unta Nabi SAW duduk. Tiba-tiba Nabi nggak suruh duduk, duduk untanya. Para sahabat datang, mendorong unta itu, menyuruh berdiri, nggak mau. Unta Nabi SAW ya. Dengan begitu maka seluruh jumlah muslimin ini berhenti semua pada saat itu. Maka karena disuruh berdiri nggak mau, sampai sempat dipukul nggak mau bangun unta Nabi SAW, maka sebagian sahabat mengatakan, wahai utusan Allah, sungguh unta ini tidak ditimpa keburukan. Kok bisa sudah tinggal masuk wilayah haram, terus kemudian dia berhenti nih. Kalau kita masuk Quraisy nggak jadi ganggu kita, dan umroh akan terjadi. Subhanallah, jawaban Nabi SAW ini adalah panduan nabawi, dan setiap muslim harus seperti ini, mengembalikan kepada prasangka baik kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Tetapi yang telah menahannya adalah yang telah menahan gajah-gajah Abraha menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah. Walaupun kalian berusaha mendorongnya, dia tidak akan bangun nih. Dia tidak akan bangun. Ya. Pastinya mereka akan tetap duduk. Tetap akan duduk. Ya. Maka pada saat itu Nabi SAW lalu memerintahkan seluruh sahabat untuk berkemah pas di perbatasan haram itu. Padahal sebenarnya waktu muslimin putar memanuver di padang pasir sampai wilayah haram, pasukan Quraisy itu sudah keluar. Dan mereka menjaga muslimin jauh dari wilayah haram itu. Harapannya kalau terjadi peperangan tidak masuk ke wilayah haram gitu kan. Jadi waktu mereka sudah tiba di lokasi yang mereka anggap muslimin akan lewati, ternyata mereka nggak temukan Nabi SAW dan para sahabat. Dan mereka kaget, Nabi SAW sudah berada di perbatasan haram. Jadi mereka tidak bisa lagi hadang, gitu kan. Tetapi waktu mereka tiba teman-teman sekalian di lokasi itu, mereka kaget. Kok bisa Muhammad ini, tentu kita bilang SAW, dia tidak masuk ke dalam. Kenapa kok tetap di perbatasan itu saja gitu? Apalagi muslimin sudah berkemah di situ. Artinya mereka akan nginap di situ. Mereka nggak masuk wilayah haram. Pada saat itu teman-teman sekalian, Quraisy pun akhirnya menancapkan kemah-kemah mereka di seberang muslimin. Pada saat itu juga muslimin sempat kehilangan air, artinya tidak ada air. Kendi-kendi mereka sudah mulai kosong. Biasanya kalau mereka istirahat, mereka cari wilayah yang ada sumurnya. Di situ semua sumur-sumur yang ada di sekitar wilayah itu, dan wilayah itu namanya Hudaybiyah. Kalau saya tidak salah, sekitar 80 km dari Mekah. Sekarang ini terkenal dengan peternakan untanya. Ya. Jadi kalau orang lagi umrah, orang lagi haji, mau pengen minum susu unta, biasanya ke sana mampirnya gitu kan, wilayah Hudaybiyah. Yang jelas di situ ada sumur tapi kering semuanya. Ada satu mukjizat Nabi SAW terjadi pada saat itu. Mereka melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidak ada air untuk wudu, tidak ada air untuk minum. Sumur sekitar sini kami periksa, ada beberapa sumur semuanya kering. Maka kata Nabi SAW, baiklah, tunjukkan saya sumur terdekat. Ditunjuk oleh beberapa sahabat. Lalu Nabi SAW pada saat itu memberikan salah satu anak panah, ini kan, yang ada pada saat itu. Jadi mereka bawa pedang, ada juga beberapa yang membawa anak panah. Anak panah, kemudian beliau SAW berdoa, lalu menyuruh seorang sahabat turun ke sumur dan menancapkan itu di dasar sumur. Maka turunlah sahabat ini kemudian menancapkan di sumur. Dan ternyata sumur itu mengeluarkan air yang sangat deras. Ya. Itu salah satu mukjizat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW waktu melihat Quraisy pada saat itu berkumpul, banyak dengan perlengkapan perangnya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, bila Quraisy mau memperbaiki hubungan rahimnya denganku, niscaya aku akan menerimanya. Tidak damai saja. Jelas-jelas kami datang untuk umroh gitu. Quraisy pada saat itu teman-teman sekalian, dalam kondisi mereka bingung, menebak-nebak, ini mau umroh atau mau perang nih. Karena kemarin baru habis perang, Ahzab. Jangan sampai Muhammad ini mau menyerang. Seperti itulah pengertian mereka pada saat itu. Maka Quraisy mengutus satu orang bernama Hudail bin Warqa. Hudail bin Warqa ini pimpinan suku Hudzail. Hudail bin Warqa, ya. Tentu nanti dia masuk Islam radhiyallahu anhu, tapi ini pada saat itu belum masuk Islam. Saat itu kebetulan ia sedang di dalam Mekah dan ia memiliki rumah di Mekah. Saat menemui Nabi SAW, ia berkata, wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan? Jadi Quraisy utus si Hudzail ini.
Kata Nabi SAW, umrah. Coba lihat, hewan-hewan hadyu, jelas kami mau umrah. Kan kalian tahu, kalau umrah kan bawa hadyu. Ini hadyu ini banyak nih. Unta-unta sama domba yang tidak ada sesuatu pun beban di punggungnya, tidak ada yang tunggangi, dan juga di lehernya dikasih tanda. Biasanya mereka ikat tanda-tanda, gitu kan. Lalu ia bertanya, orang itu, Hudayl bertanya, lalu kenapa engkau membawa senjata? Kenapa ada pedang? Kenapa ada beberapa yang punya anak panah? Gitu kan. Kata Nabi SAW, aku khawatir kalau tiba-tiba kami diserang. Tentu sangat tidak masuk akal bila kami tidak membela diri. Jadi nggak ada maksud untuk berperang. Hudayl bin Warqa lalu kembali kepada Quraisy dan berkata, kalau Nabi SAW hanya mau umroh, dan ia menceritakan jawaban Nabi SAW. Lalu ia berkata pada Quraisy, biarkan aja dia masuk. Jangan ditahan nih. Ternyata sebagian tokoh-tokoh Quraisy nggak mau itu. Ya. Dan perlu kita tahu teman-teman, suku Hudzail ini, suku sebenarnya bukan asli penduduk Mekah. Mereka tinggal di sebelah Mekah. Ya, kan? Maka orang-orang Quraisy curiga, walaupun sebenarnya Hudzail masih dalam agama mereka. Lalu kata Quraisy, dari mana kita bisa memastikan kalau dia benar-benar hanya mau umrah, sementara yang bisa membuktikan hanya perkataan Muhammad saja kepadamu? Dari mana kau bisa yakin itu? Quraisy lalu mengutus orang yang kedua, namanya Makraz bin Habs. Makraz bin Habs. Saat Makraz ini menemui atau melihat, Nabi SAW melihat Makraz, maka beliau bersabda, orang ini pengkhianat. Dia kalau datang, apa yang saya sampaikan nanti bisa dibalik sama dia. Si Makraz ini. Maka Makraz bin Habs tidak menemui Nabi SAW, juga para sahabat. Tapi ia hanya mengelilingi muslimin dengan kudanya, lalu ia balik kepada Quraisy untuk memastikan jumlah dan persiapan senjata saja. Saat kembali ke Quraisy, ia ditanya, apa yang kamu bawa dari informasi? Kata dia, tidak jelas. Apakah Muhammad mau umrah atau mau perang? Padahal sudah jelas-jelas mereka pakai baju ihram, mereka hanya bawa senjata sederhana, tidak ada topi besi, tidak ada baju besi, tidak ada perisai, dan ada hadyu, gitu kan? Quraisy lalu berkata, sungguh engkau belum membawa berita apapun yang kami butuhkan. Lalu Quraisy mengutus orang yang ketiga, Hulais bin Alqamah. Hulais ini kebetulan dia kepala suku Ahabish. Ahabish, ya, sebenarnya bisa dikatakan jamak daripada Habasyah, dari negara Ethiopia, ya. Dan mereka bersekutu dengan Quraisy. Kebetulan si Hulais ini bin Alqamah, dia kepala sukunya dari Afrika. Kebetulan lagi ada di Mekah, karena dia sekutu Quraisy, ikut dalam pasukan itu. Saat Nabi SAW melihat datangnya Hulais dari kejauhan, maka beliau bersabda, orang ini memuliakan hadyu. Dia memuliakan hewan-hewan yang mau dikurbankan untuk Allah di wilayah haram, dia muliakan sekali. Nanti dia hormatin gitu loh. Nabi SAW lalu menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan semua hewan hadyu di depan kelompok muslimin ini, supaya orang ini lihat, gitu kan. Maka Hulais pun bin Alqamah melihat hal tersebut, maka segera memahami kalau Nabi SAW mau umrah. Dia nggak ketemu dengan Nabi. Dia lalu kembali dan Quraisy berkata, hai Hulais, apa yang kau bawa? Kata Hulais, pasti kalau Muhammad mau umrah. Quraisy berkata, dari mana kau mengetahui itu? Kata Hulais, jelas dia atau mereka membawa hadyu. Nggak pernah ada orang mau perang bawa hadyu, ngapain bawa unta sama kambing di pasukan, gitu kan? Kalaupun pasukan membawa unta, itu biasanya unta yang dipakai untuk berperang. Nggak ada unta hadyu begini. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau atau hewan-hewan yang dipakai kurban ini teman-teman sekalian, adalah hewan-hewan yang memang dipelihara untuk itu. Jadi kalau kita naikin punggungnya, mungkin dia tidak kuat untuk menampung beban, gitu kan? Quraisy berkata kepada orang ini, sungguh kau orang Badui tidak mengerti apa-apa. Jadi saking khawatirnya Quraisy, jangan sampai ini muslimin akan menyerang mereka, gitu. Hulais lalu marah dan berkata, jelas orang-orang datang memuliakan Ka'bah dan Allah, ya, memuliakan Ka'bah dan Allah, lalu kalian melarangnya? Demi Allah, bila kalian melarang mereka, maka aku akan kerahkan semua sukuku Ahabish menghancurkan kalian, wahai Quraisy. Quraisy lalu berkata, sabarlah wahai Hulais, izinkan kami menentukan keputusan kami dan maafkan kami, karena ini kondisinya luar biasa. Hampir pada saat itu terjadi keributan antara Quraisy sama Ahabish. Ahabish suku yang kuat, gitu kan? Quraisy lalu mengutus orang yang keempat, Urwa bin Mas'ud Ats-Tsaqafi.
Ini tentu juga nanti akan masuk Islam ya. Dan dia adalah kepala suku Thaqif, kota Taif. Nanti setelah pembebasan kota Mekah kita bahas insya Allah perang atau pengepungan kota Taif dan bagaimana Urwah bin Mas'ud akan masuk Islam. Kita perlu tahu teman-teman, Urwah ini punya kedudukan di Mekah dan di Taif. Kalau di Mekah Urwah, dan kalau di Taif Urwah bin Mas'ud, kalau di Mekah Al-Walid bin Uqbah. Dua orang ini itu sangat ditokohkan oleh orang Quraisy dan Al-Quran menceritakan kepada kita tentang kedudukan kedua orang ini. Di mata mereka ya, bukan di mata Islam. Disebutkan dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 31 tentang kedudukan kedua orang ini. Surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata orang-orang Quraisy, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada salah satu dari pembesar dari dua negeri ini, Mekah dan Taif. Maksudnya adalah Urwah bin Mas'ud atau Al-Walid bin Uqbah. Mereka berharap, mereka maunya Al-Quran bukan turun kepada Nabi SAW, tapi turun kepada kedua tokoh ini. Dua tokoh ini memang punya kedudukan yang sangat tinggi di mata mereka. Urwah bin Mas'ud lalu berkata, aku bukan sembarangan orang kepada Quraisy sebelum dia diutus, sehingga kalian berbuat semau kalian. Setiap orang kalian kirim lalu balik, lalu kalian membatalkan dan mendustakannya. Tadi sudah ada 3-4 orang dikirim, semuanya didustakan oleh Quraisy, gitu kan? Bila aku yang kalian utus, maka kalian harus percaya pada informasi yang aku datangkan. Kata Quraisy, baiklah. Urwah bin Mas'ud lalu mengatur sebuah strategi untuk memastikan tujuan muslimin mau umrah atau mau perang. Ia coba memancing emosi muslimin. Bila mereka emosi, berarti mereka mau perang. Dan bila mereka tidak terpancing, berarti mereka mau umrah. Itu pertimbangan Urwah pada saat itu. Saat melihat Urwah tiba di tengah-tengah muslimin dalam kondisi mengenakan baju perang, maka Nabi SAW memerintahkan agar salah seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengenakan baju perang lengkap dan duduk di belakang Nabi. Karena Urwah datang dengan baju perang, bawa pedang, bawa perisai, dan dia minta duduk di hadapan Nabi SAW. Maka untuk berjaga-jaga, Nabi SAW pakai ihram, maka ada satu orang sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi izinkan dia untuk pakai baju perang. Dan ini juga sebuah hukum teman-teman. Kita kan kalau sudah niat ihram, umrah haji, nggak boleh lagi pakai baju kan? Pakai baju berjahit sudah nggak boleh hukumnya. Kalau kita pakai ganti ihram kita dengan baju berjahit, maka kena kurban, ya, dam. Maksudnya kena hukuman, kita harus sembelih hewan. Ini izin Nabi SAW kepada Mughirah bin Syu'bah untuk menjaga Nabi SAW. Maka dia pakai baju perang lengkap, pakai topi besi, pakai baju perang dengan pedang, lalu berdiri di belakang Nabi SAW. Tentu ini tujuannya untuk menjaga-jaga jangan sampai Urwah menyerang tiba-tiba Nabi SAW. Al-Mughirah bin Syu'bah ini teman-teman sekalian, perlu kita garis bawahi, sahabat yang Nabi suruh berdiri di belakang dengan baju perang ini adalah keponakannya Urwah. Urwah yang datang ini pamannya, ini ponakan. Tapi Urwah tidak kenal karena pakai baju perang lengkap, dan zaman dulu orang kalau pakai baju perang lengkap mukanya pun ditutup. Mereka kasih kain ditutup, jadi cuma bagian mata yang kelihatan, gitu kan. Urwah lalu berkata, apakah engkau ingin masuk ke Mekah dengan cara paksa, hai Muhammad? Kata Nabi SAW, aku ingin umrah. Demi Allah ketahuilah, kata Urwah, bila engkau berfikir perang, maka semua yang berada di sisimu ini pastikan akan meninggalkanmu. Ini kata Urwah. Urwah niatnya ingin memancing emosi para sahabat. Kalau orang niat umrah, niat ibadah, apapun yang terjadi, biasanya orang umrah itu ada saja, atau haji ada cobaannya, terlambat di bandara, kopernya hilang, apalah segala macam, banyak terjadi. Biasanya orang kalau niat ibadah tuh dia sabar. Ya sudah, mungkin cobaannya, pembersihan dosa gitulah ya. Umumnya orang kalau mau ibadah lebih tenang. Orang kalau mau ke masjid, mau sholat, lebih tenang dibandingkan memang dasarnya orang mau pergi berperang atau mau pergi ke tempat-tempat yang tidak benar misalnya ya. Mendengar hal tersebut dari Urwah, maka Abu Bakar pun yang sangat sabar. Abu Bakar ini orang yang sangat sabar. Terkenal sekali dengan kebijaksanaannya. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling pengasih di antara umatku untuk umatku adalah Abu Bakar. Sampai dikatakan waktu di zaman khilafahnya beliau, kalau beliau datang dari safar masuk ke kota Madinah, disambut sama anak kecil.
Semuanya pada gelantungan di bajunya dan di badannya Abu Bakar. Karena luar biasa, anak kecil semua disayangi, orang tua disayangi. Nggak pernah marahin orang lah. Beda dengan di zaman Umar. Umar begitu masuk, orang pada lari semua. Segan dengan beliau, gitu kan. Abu Bakar pun yang sangat penyayang ini, terganggu dengan penyampaian Urwah ini. Karena dia bilang, hai Muhammad, kalau kau niat mau berperang sekarang, ini semua di sekitarmu pasti bohongin kamu. Dusta semua nih, nanti akan tinggalin kamu. Sahabat semua dituduh pendusta, gitu kan. Abu Bakar nggak sabar nih. Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu berdiri dan niat ingin mencela Urwah. Maksudnya, kamu pendusta. Kami tidak ada pembohong sebenarnya. Kami tidak mungkin berkhianat. Ya. Sambil berkata, demi Allah, kami tidak akan pernah meninggalkan Nabi SAW. Urwah berkata, kalau bukan karena engkau memiliki kedudukan di sisiku, wahai Abu Bakar, niscaya aku sudah membalas celaanmu. Nabi SAW lalu menenangkan Abu Bakar. Sudah, tenang, disuruh duduk. Tradisi kaum Arab pada saat itu teman-teman sekalian, bila ingin memancing emosi seseorang dan menantangnya, maka ia memegang dan menarik jenggotnya. Jadi bukan kepalanya gitu kan. Tapi dia datang lalu dia memegang jenggotnya dan ditarik. Itu tradisi pada saat itu. Jadi kalau mau memancing emosi, maka Urwah pada saat itu dia ingin melakukan perbuatan itu kepada Nabi SAW. Maka Al-Mughirah, keponakannya tadi ini yang dia tidak kenal, tidak bisa sabar. Lalu ia memukul tangan Urwah dengan pedang, tapi pedangnya bukan yang tajamnya, dibalik dipukul. Karena ini dia sudah tahu orang Urwah ini mau datang mau sengaja tarik jenggot Nabi SAW. Waktu dipukul ternyata kena pukulannya keras dan pedang, berat gitu kan. Maka kata Urwah, sungguh kau sudah melukaiku. Gitu kan. Urwah lalu berkata kepada Nabi SAW, siapa orang yang kasar ini? Dia nggak tahu ini ponakannya. Al-Mughirah berkata, singkirkan tanganmu dari Nabi SAW atau aku akan memotong tanganmu. Jangan pernah berani kau sentuh Nabi. Ini memang kalau orang dikhususkan untuk membela Nabi SAW harusnya begitu memang. Pengawal, pemimpin, tak boleh disentuh. Gitu kan. Lalu Urwah kembali bertanya kepada Nabi SAW. Waktu mendengar, karena tadi kan dia bilang, siapa orang yang kasar ini? Nabi SAW belum jawab, Al-Mughirah sudah jawab. Singkirkan tanganmu dari Nabi atau saya akan potong. Dia ulangi lagi, hai Muhammad, siapa orang yang kasar ini? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau tidak mengenalnya? Ini adalah ponakanmu sendiri. Al-Mughirah bin Syu'bah, gitu kan. Urwah lalu berkata, oh hebat sekali kamu ya. Paman marah sama ponakannya. Bukankah baru kemarin saya menyelamatkan kau dari masalah besarmu, lalu sekarang engkau mau memukul dan membunuhku? Ada sebabnya kalimat ini. Saya sampaikan. Al-Mughirah ini teman-teman, ya, sebelum masuk Islam dia dalam kondisi kafir. Dan dia punya sedikit kisah unik. Satu hari dia pernah keluar ke kota Taif, 60-70 kilo dari kota Mekah, bersama suku Malik. Salah satu suku yang sangat tinggal dekat kota Taif. Menuju ke Raja Mesir yang bernama Al-Muqaykis. Al-Mughirah waktu itu memiliki sifat yang kasar dalam bermuamalah, termasuk dalam berbicara, orangnya kasar. Saat berbicara dengan Al-Muqaykis ini Raja Mesir, ia kasar, gitu kan? Karena orang Badui. Biasa subhanallah ada orang mungkin kita menganggapnya kasar, tapi mungkin bagi dia tidak. Ya. Mungkin terbiasa teriak-teriak, terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin bagi sebagian orang kasar. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan di sini kasar memang adalah hal-hal yang tidak baik secara umum, tapi cara berbicaranya saja. Ya. Jadi ada tradisi-tradisi mungkin di Indonesia juga termasuk ada ya. Gitu. Ya mungkin kalau teman-teman dari Sulawesi sini tidak asing. Ya, kita di Sulawesi Selatan kalau mau matikan lampu bilang apa? Hah? Bunuh lampu. Biasa begitu. Sebenarnya bukan niatnya seperti mengambil pisau nusuk, tapi bahasanya. Bunuh lampu, sudah malam, gitu kan. Padahal maksudnya matikan lampu ya. Mati mungkin lebih santun menurut sebagian orang dari sisi retorika bahasa. Tapi bukan berarti orang Sulawesi itu kasar, gitu kan. Seperti itu kurang lebih yang kita maksudkan dengan Mughirah. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Alhamdulillah saya dari Sulawesi Selatan, dan saya banyak orang Bugis ya. Tapi bukan maksud untuk itu. Tapi ini retorika, biasa ada orang begitu ya. Mungkin cukup banyak retorika seperti ini. Jadi Al-Muqaykis waktu itu, Raja Mesir, karena mereka orang Mesir ini terkenal di kalangan orang-orang Arab, bahasa mereka itu seperti tanda kutip ya, bahasa penuh dengan
dengan kalau kita bahasakan mungkin bunga-bunga, ya, hiasan lah. Jadi orang Mesir itu kalau bicara tuh, kalau kita dengar walaupun tidak mengerti, kita merasa kayak ada ketertarikan menggunakan retorika ya tertentu. Maka Muqaykis merasa tersinggung. Dia kasih semuanya hadiah kepada utusan-utusan suku Malik tadi, kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah tersinggung waktu itu. Baik, sebentar. Al-Mughirah tersinggung pada saat itu. Maka apa yang dia lakukan teman-teman sekalian? Di tengah jalan waktu lagi istirahat, kena sakit hati Al-Mughirah, dia bunuh 13 orang dari suku Malik yang dapat hadiah dari Muqaykis. Lalu diambil semua hadiahnya. Kemudian Al-Mughirah pergi ke Madinah. Dia tahu kalau di Mekah dia bisa ditangkap. Dia pergi ke Madinah lalu dia masuk Islam. Nabi SAW waktu itu menerima keislamannya, tapi beliau bersabda, kasus engkau masuk Islam, maka benar. Tapi pencurian dan pengkhianatanmu harus dibalas. Nggak bisa. Maka kembalikan semua haknya suku Malik. Haknya ada dua tentunya, mengembalikan hadiah yang dicuri tadi, dan juga membayar dia denda orang yang dibunuh. Waktu itu kebetulan kurang lebih di Mekah tradisi orang Arab kalau ada yang dibunuh satu orang, untuk supaya dia tidak dihukum oleh suku orang itu, dia harus bayar 100 ekor unta. Dia bunuh 13 orang ini. 1.300 ekor unta. Dia harus kembalikan. Suku Malik waktu itu mendengar perbuatan Al-Mughirah pada mereka, maka suku Malik bersiap-siap untuk menyerang kota Taif. Dan memberi syarat kepada suku Thaqif, sukunya Al-Mughirah, agar menyerahkan Al-Mughirah pada mereka. Al-Mughirah pada saat itu, karena dia penduduk asli kota Taif, maka sukunya tidak mau. Ngapain Mughirah harus diserahkan? Gitu kan? Maka bertemulah dua pasukan ini. Suku kota Taif sama suku Malik ini, suku Thaqif bertemu. Seseorang sempat mendatangi Urwah pada saat itu, karena dia kepala suku Thaqif, gitu kan, yang menggantikan kakaknya yang bernama Syu'bah. Syu'bah ini ayahnya Al-Mughirah, kan Al-Mughirah bin Syu'bah, dulu kepala suku di Taif. Meninggal Syu'bah ini, maka adiknya namanya Urwah, itu jadi kepala suku. Anaknya Syu'bah Al-Mughirah, ini ponakannya dia nih yang buat masalah. Gitu kan. Maka mereka datangin pada satu seraya berkata, wahai Urwah, engkau jauh lebih bijak daripada keputusan berperang. Bila perang terjadi maka sama saja engkau membinasakan kedua suku besar Arab. Maka Urwah lalu bertanya pada orang tersebut, lalu apa saranmu? Orang itu bilang, bayar saja diahnya. Tadi yang 1.300 ekor unta itu, bayar aja. Kamu kan pengganti ayahnya Al-Mughirah. Al-Mughirah lagi di Madinah, susah untuk ditangkap segala macam. Bayarin aja daripada kita perang gitu. Maka yang terjadi adalah pada saat itu Urwah membayar itu. Urwah membayar 1.300 ekor unta untuk ponakannya ini. Nah ini ceritanya. Makanya tadi waktu dia pukul tangan pamannya, apa kata Urwah? Hebat sekali. Baru kemarin saya selesaikan perkara besarmu. Sekarang kau berani pukul tanganku dan mau membunuhku gitu. Jadi ini perkataannya. Maka pada saat itu Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata, walaupun kau telah berbuat baik hai pamanku, tapi ini adalah Rasulullah, tidak bisa kau menyakitinya. Seperti itulah. Maka kita tutup dengan ini dan break sholat dulu tentunya. Sudah isya ya. Baik, saya tutup dengan ini. Saat itu masuk waktu sholat, bertepatan memang, kita bukan sholat isya ya. Waktu itu Urwah menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana Nabi SAW saat berwudu, maka seluruh sahabat berebut air yang menetes dari anggota tubuh Nabi SAW. Jadi ada tradisi pada saat itu, ada kebiasaan sahabat, kalau Nabi lagi wudu, misalnya Nabi SAW wudu, air bekas wudu yang jatuh diperebutkan oleh para sahabat. Tapi ini hanya pada Nabi alaihissalam. Dan Rasulullah SAW sudah wafat. Makanya mereka tidak pernah lakukan itu pada Abu Bakar, pada Umar, pada Uthman, pada Ali, pada Abbas, pada Hamzah, enggak pernah mereka lakukan radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak pernah ambil air wudunya orang-orang ini. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu digarisbawahi. Maka pada saat itu pun mereka memperebutkan air itu. Begitu pula dengan air kumurannya Nabi SAW. Waktu Nabi kumur-kumur dibuang, sahabat menampungnya, gitu kan. Pada saat itu teman-teman sekalian, muslimin lalu sholat di belakang Nabi SAW dan meninggalkan Urwah serta semua muslim ikut sholat, tidak satupun berjaga-jaga. Kan ini Urwah musuh, tapi ditinggalkan karena sudah azan iqamah, mereka jamak sholat mereka.
Urwah melihat kejadian tersebut, lalu dia balik kepada Quraisy. Saat tiba Quraisy bertanya, apa beritamu hai Urwah? Kata Urwah, Muhammad mau umroh. Namun perlu kalian ketahui Quraisy, demi Allah, aku telah mendatangi Kisrah di istananya. Kisrah ini Raja Persia. Kebetulan Urwah ini adalah kepala suku dan dia sering mengunjungi raja-raja dunia. Aku telah mendatangi Kaisar Romawi di istananya. Juga aku sudah pernah mendatangi Najasyi, Raja Ethiopia, raja-raja dunia pada saat itu di istananya. Aku tidak pernah menemukan sahabat mereka seperti sahabatnya Muhammad. Demi Allah, mereka tidak akan membiarkan kalian menyakiti ataupun menyerang Muhammad sampai mereka semua mati terbunuh. Dan bila sejumlah itu manusia kalian bunuh semuanya, maka bagaimana kalian bisa merasa aman dan tenang setelah itu? Dalam riwayat Bukhari disebutkan teman-teman sekalian, bahwasanya sebelum Urwah bin Mas'ud masuk Islam, ketika menjelaskan tentang keadaan Nabi SAW kepada Quraisy di kesepakatan Hudaybiyah atau pada kesepakatan Hudaybiyah, dia berkata kepada orang-orang Quraisy sekaligus kaumnya dari suku Thaqif di kota Taif, wahai kaumku, demi Allah, sungguh aku telah mendatangi raja-raja dunia. Aku telah menemui Kaisar Romawi, Kisra Persia, dan Najasyi Ethiopia. Tidak seorang pun dari mereka yang diagungkan sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, bila Muhammad mengeluarkan riak, waktu wudhu tadi kan kumur-kumur dibuang air gitu, maka para sahabatnya memperebutkannya serta menggosokkan pada wajah dan baju mereka. Juga Muhammad memerintahkan, dan jika Muhammad memerintahkan sesuatu, maka segera mereka semua melaksanakan tanpa menunda. Jika Muhammad berwudu, maka hampir para sahabatnya berkelahi dalam memperebutkan tetesan air wudunya. Jika salah seorang dari mereka berbicara di hadapan Muhammad, maka ia mengecilkan suaranya dan ia tidak berani menatap wajah Muhammad karena pengagungan dalam jiwanya. Jadi waktu itu Urwah masih dalam keadaan kafir ya, tapi dia menggambarkan bagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, asas dan pondasi dasar mengambil syariat ya, Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman para sahabat. Karena mereka orang yang paling mencintai baginda Nabi SAW. Kalau mau melakukan perbuatan, cari informasi dari kaum salafus salih. Dari para sahabat, terutama 3 generasi emas. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, sebaik-baik masa adalah masaku. Jadi aku dan para sahabatku. Itu generasi emas, para sahabat. Lalu yang datang setelahnya, para tabi'in, dan yang datang setelahnya, para tabi'in. Ini yang dikenal dengan kaum salafus salih. Setiap ibadah, setiap perbuatan, perjuangan, ya, semuanya diambil dari 3 generasi emas ini. Maka tidak akan pernah seseorang menyimpang dari agama, karena mereka ini adalah generasi yang sangat dekat dengan baginda Nabi SAW. Ini riwayat Bukhari. Setelah menyampaikan ini, maka orang-orang Quraisy berkata kepada Urwah, apa saranmu hai Urwah? Kata Urwah, berdamailah dengannya. Maksudnya dengan Nabi SAW. Minta ia tidak masuk ke Mekah tahun ini. Kan itu saja yang kalian inginkan. Kalian tidak mau Muhammad masuk? Ya sudah, jangan izinkan masuk tahun ini. Tapi jangan tahan dia di tahun-tahun depan. Yang penting kalian sudah aman. Sudah tersebar berita kalau Quraisy berhasil menahan muslimin. Sudah selesai. Dan apa yang kalian khawatirkan penyerangan Mekah sudah tidak terjadi. Kalaupun dia mau serang tahun-tahun depan, kalian masih punya persiapan yang banyak ya untuk mempertahankan Mekah. Tapi waktu itu Quraisy masih penasaran teman-teman sekalian. Secara diam-diam, Urwah tadi sudah kasih syarat ya. Kalau saya pergi, saya kembali, jangan permainkan saya seperti orang-orang yang sebelumnya. Harus terima apa yang saya bawa, informasi, dan terima pendapat saya. Rupanya mereka diam-diam mereka mengutus beberapa anak muda Quraisy, jumlahnya 40 orang, dari ahli-ahli perang, untuk menculik salah satu sahabat. Culik siapa? Siapapun di antara muslimin, culik saja satu. Nanti kita gebukin supaya dia ngaku. Mau perang atau mau umrah. Gitu. Seperti itulah. Jadi saking ketakutan Quraisy yang luar biasa gitu. Tapi dengan hikmah Allah, waktu 40 orang ini menyelinap mau masuk di antara khemah muslimin, tiba-tiba mereka jadi tawanan muslimin.
Yang menjadi ketua keamanan Umar bin Khattab waktu itu. Tangkap semua 40 orang itu. Padahal mereka pakai ihram, bukan pakai baju perang. Dan 40 orang ini dirantai semuanya. Diikat, kemudian ditaruh di depannya kemah kaum muslimin. Diperlihatkan kepada Quraisy. Ini lihat 40 orang mata-mata kalian nih. Waktu mereka semua sudah lihat, ini muslimin tidak dengan pakaian perang, tapi bisa menangkap 40 orang. Pasukan terbaiknya, gitu kan. Lalu kemudian, kata Nabi SAW, bebaskan 40 orang itu. Kasih saja kembali. Dibebaskan satu persatu, silakan kembali. Maka orang-orang Quraisy berkata, sungguh Muhammad benar-benar tidak mau perang. Kalau dia mau perang, dia sudah bunuh tuh 40 orang tawanan. Tapi dia nggak bunuh, dibebasin sama dia. Maka pada saat itu pun, teman-teman sekalian, Nabi SAW melihat orang-orang Quraisy masih banyak pertimbangannya. Padahal sebenarnya tinggal izinkan masuk, jangan hadang. Nabi SAW juga tidak mau bentrok. Maka Nabi SAW mengatakan, panggil Umar bin Khattab, hai Umar, karena dia kepala keamanan di situ, diperintahkan Nabi SAW, berkata Nabi SAW, hai Umar, aku ingin engkau masuk ke Mekah dan temui Abu Sufyan langsung, pimpinan Quraisy. Ngobrol, tanya, bilang, kenapa ditahan? Gitu kan? Lalu Umar berkata, wahai utusan Allah, Anda sangat tahu bagaimana permusuhanku dengan Quraisy. Kalau aku yang masuk nih, lalu mereka buat masalah, perang. Nggak bisa. Jadi jangan saya ya Rasulullah. Nggak bisa kontrol emosi. Kata Nabi SAW, lalu siapa kalau bukan kamu? Kata Umar, dari sukunya Abu Sufyan. Abu Sufyan dari suku Umayyah. Cari sahabat kita, sahabat Anda, dari suku Umayyah. Yang lebih bijak, lebih tenang, bisa bertemu dengan Abu Sufyan. Kata Nabi SAW, siapa itu? Kata Umar, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini masih sepupunya Abu Sufyan, gitu kan? Orangnya lebih tenang, tidak emosional. Jangan saya, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan baiklah, ide yang bagus. Kemudian lalu dari di sini teman-teman sekalian, Umar bin Khattab bukan membantah perintah Nabi SAW, tapi memberikan ide. Tapi kalau Nabi SAW tetap suruh beliau lakukan, gitu kan? Maka Nabi SAW juga menerima pendapat yang baik. Kalau Nabi SAW aja menerima pendapat yang baik, apalagi kita ya. Harus kita biasa menerima kebaikan-kebaikan dari orang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lalu diutus oleh Nabi SAW menuju ke Mekah dan dia masuk sendirian. Waktu orang Quraisy lihat Utsman sendirian pakai baju ihram, dibiarkan. Masuklah ke wilayah haram menuju ke Mekah, ketemui Abu Sufyan. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian, saat tiba di Mekah, Abu Sufyan menyambut Utsman dan berkata, bila engkau ingin tawaf, hai Utsman, tawaflah. Enggak ada yang ganggu kamu, kamu aman. Utsman pun mengatakan, demi Allah tidak. Aku tidak akan tawaf sebelum Rasulullah SAW melakukan tawaf. Maka aku datang hanya untuk meminta kepadamu dengan baik-baik agar memberi izin kami umrah. Dan kami jamin kami tidak akan berperang. Kami tidak akan merebut Mekah. Abu Sufyan berkata, aku akan pertimbangkan. Beri aku waktu beberapa saat, aku pertimbangkan. Dan aku minta agar engkau jangan keluar dari Mekah sampai aku putuskan. Maka Utsman pun waktu itu sebenarnya diikram, dihormati oleh Abu Sufyan. Dikasih makanan, dikasih tempat yang layak, hanya untuk nunggu. Abu Sufyan rencana mempertimbangkan dulu, gitu kan. Nabi SAW waktu itu di perkemahan muslimin, melihat kenapa kok lelat nih. Utsman gak datang. Mau kirim lagi satu orang, orang-orang Quraisy sudah menahan. Ya. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW khawatir jangan sampai Utsman bin Affan dibunuh. Maka beliau pun akhirnya mengiklankan kepada para sahabat untuk membaiat, mengambil kesepakatan setia, membela agama Allah. Gitu kan. Di bawah sebuah pohon dan pada saat itu dikenal dengan baiat Ridwan. Ridwan artinya keridhaan. Gitu kan. Orang-orang yang mau membaiat, memberikan kesepakatan setianya, perjanjian setia untuk membela agama Allah sampai mati. Maka pada saat itu pun seluruh sahabat kumpul. Dan di dalam kesepakatan ini teman-teman sekalian, tidak boleh ada satu sahabat pun yang lari dari kancah peperangan kalau sampai Nabi perintahkan menyerang Mekah. Karena Utsman bin Affan utusan, tidak boleh dibunuh. Ini kalau Utsman terbunuh. Maka para sahabat pun satu persatu, Nabi SAW berdiri di bawah pohon itu, lalu Nabi SAW, para sahabat satu persatu datang dan menyalami tangan Nabi SAW sambil ya
mengucapkan, aku berjanji setia ya Rasulullah, hidup dan mati dalam agama Allah. Dan siap mengorbankan harta, jiwa, darah semua untuk agama Allah. Dan yang paling pertama berdiri membaiat Nabi SAW, menyalami Nabi SAW dan memberikan perjanjian setia ini adalah Abu Sunan Al-Uzdi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia, segera dia berdiri dan menyalami Nabi SAW. Abu Sunan Al-Uzdi. Salama bin Aqwa radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kecepatan berlarinya, kalau masih ingat pernah kita jelaskan itu, dan keterampilan perangnya. Selepas membaiat Nabi SAW, dia sempat istirahat di bawah sebuah pohon. Setelah semua sahabat membaiat satu persatu. Jadi waktu itu yang membaiat Nabi SAW, kalau kita hitung jumlah mereka 1.400, yang membaiat adalah 1.397. Karena satu Nabi keluar, kemudian Ja'ad, tadi yang kita sebutkan bin Qais, orang munafik, keluar, Uthman bin Affan juga masih di Mekah. Jadi membaiat Nabi SAW 1.397 orang. Setelah itu, setelah dibaiat, ternyata Ja'ad ini tidak ikut membaiat. Ada kisah sedikit di sini teman-teman. Salama bin Aqwa radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal dengan ahli perangnya, setelah membaiat, ia sempat istirahat di bawah sebuah pohon di dekat situ. Dan Nabi SAW mendatanginya sambil berkata, berilah baiatmu wahai Salamah, Salamah bin Aqwa. Kata Salamah, aku sudah membaiat wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, baiat lagi. Maka Salamah pun pada saat itu membaiat, mengulangi lagi, berdiri di depan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya dan siap mengorbankan hartaku, jiwaku, darahku untuk agama Allah. Sebagian ahli sejarah mengatakan, kenapa Nabi SAW meminta Salamah bin Aqwa untuk mengulangi ini? Agar memastikan kepada para sahabat, siapapun yang belum tulus dan ikhlas membaiat, dia harus cepat segera ulangi. Dan ini perjanjian setia. Dan setelah ini akan ada informasi penting khusus untuk sahabat-sahabat yang membaiat di bawah pohon itu. Mereka akan mendapatkan jaminan surga. Dan mereka adalah pasukan inti Nabi SAW yang akan menembus Khaybar. Di pertemuan akan datang kita akan bahas perang Khaybar insyaAllah. Maka mereka yang pergi ke Khaybar dan dijanjikan kemenangan serta harta rampasan perang yang banyak. Pada saat itu Nabi SAW setelah membaiat semua ini, beliau lalu menghadap ke arah sahabat lalu berkata, sesungguhnya kalian semua sudah membaiatku dan tertinggal 2 orang yang belum membaiat. Nabi tahu, yang pertama adalah Uthman bin Affan, karena dia lagi di Mekah. Maka Nabi SAW pun lalu mengangkat tangan kiri beliau yang mulia, kemudian dipegang dengan tangan kanan beliau sendiri. Ya. Dalam kisah yang lain dikatakan, Nabi SAW meletakkan tangan kiri beliau di atas tangan para sahabat, gitu kan? Lalu berkata, sungguh ini adalah baiatnya Uthman bin Affan. Jadi Uthman bin Affan walaupun tidak ikut baiat, dia sudah dapat nih, saya penjaminnya. Maka para sahabat serentak berkata satu sama yang lain, demi Allah, telapak kirinya Nabi SAW lebih mulia dan lebih baik daripada seluruh telapak tangan kanan kami. Sungguh kemuliaan buat Uthman radhiyallahu anhu, ya, bagaimana Nabi SAW membaiat dia dengan tangannya sendiri. Tinggal satu orang, kata Nabi SAW, ketahuilah kalian semua pasti masuk surga, dipastikan. Jadi teman-teman banyak yang tahu kalau yang dijamin masuk surga 10 orang sahabat kan. Ternyata bukan itu, bukan cuma itu. Ada 1.000 lebih sahabat semua yang hadir di baiat Ridwan dan sempat membaiat jabat jaminan surga. Kata Nabi SAW, kalian semua pasti masuk surga. Kata ulama berarti dipastikan mereka semua meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah. Ya. Jadi ternyata si Ja'ad ibn Qais ini, waktu para sahabat membaiat, memberikan salamannya kepada Nabi SAW, dia sembunyi-sembunyi di belakang unta, supaya enggak kelihatan. Padahal Nabi tahu. Kata Nabi SAW, kecuali orang, Nabi tidak sebut namanya, kecuali orang yang sembunyi-sembunyi di belakang unta merah, dia tidak akan dapat jaminan surga. Karena dia tidak membaiat. Pada saat itu teman-teman sekalian setelah selesai membaiat, Nabi SAW
memberikan kesaksian kepada Nabi SAW, kepada para sahabat ya. Sebagaimana hadis tadi saya katakan, tapi saya ulangi lafaz hadisnya begini. Dalam hadis Sahih riwayat Bukhari, demi Allah, tidak akan masuk neraka semua yang membaiat di bawah pohon ini. Dan pasti kalian semua masuk surga, kecuali yang sembunyi di belakang unta merah, atau si Ja'ad ibn Qais. Waktu itu teman-teman sekalian, para sahabat yang membaiat di bawah pohon tadi, dimuliakan lebih lagi oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran menceritakan tentang mereka. Dan Allah memastikan Allah ridha kepada mereka. Baik mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal nantinya. Dalam surah Al-Fatih, surah nomor 48 ayat 18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Semua yang berjanji tadi. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang sangat dekat. Kata para ulama tafsir, kemenangan yang sangat dekat adalah nanti kita akan belajari pada saat Nabi SAW sudah pulang dari kesepakatan Hudaybiyah, beliau membentuk pasukan untuk menyerang Khaybar. Dan Nabi suruh yang ikut hanya yang hadir di Khaybar. Dan menyampaikan kalau Allah sudah menjanjikan kemenangan. Nabi SAW mengambil baik dari para sahabat ini agar membela Islam sampai mati semuanya. Dalam riwayat terdapat pula jumlah mereka 1398 orang. Quraisy saat mendengar baiat sampai mati, mereka semua dengan suara yang besar ya, mengatakan kami mengutarakan janji setia kami kepada Nabi SAW dan kepada Allah dan Rasulnya, dan membela agama baik dengan harta dan jiwa kami serta darah kami. Maka karena mendengar itu orang-orang Quraisy jadi takut, lalu mereka segera mengiklankan damai dan mengutus satu orang tokoh mereka yang bernama Suhail ibn Amr. Saat Nabi SAW melihat Suhail, beliau SAW bersabda, Suhail, sungguh Allah telah memudahkan masalah kalian. Artinya Allah sudah mengutus ya, orang-orang Quraisy untuk membuka kesepakatan damai. Terjadilah pembicaraan antara Nabi SAW dengan Suhail pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, Muslimin balik ke Madinah dan tidak ada umrah tahun itu. Yang kedua, umrah Muslimin boleh tahun depan, tetapi dengan syarat tidak membawa senjata kecuali yang terbungkus, ada sarungnya, dan diletakkan di atas tunggangan, tidak boleh dipegang dalam tangan, dengan tangan. Dan Quraisy tidak boleh mengganggu muslimin yang masuk. Yang ketiga, muslimin hanya boleh maksimal tinggal di Mekah 3 hari, dan setelahnya harus keluar. Dan ini hanya khusus untuk umroh saja. Enggak boleh mereka datang kalau selain umroh, seperti itulah. Yang keempat, tidak ada peperangan antara muslimin dengan Quraisy selama 10 tahun. Dan ini nanti poin keempat teman-teman, ini akan luar biasa efeknya kepada kemenangan muslimin sampai nanti pembebasan kota Mekah. Yang kelima, siapapun yang hijrah dari Mekah ke Madinah wajib dikembalikan ke Mekah. Kalau ada, mulai detik ini kesepakatan, kalau ada di antara penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah walaupun dia ngaku Islam, harus dikembalikan ke Mekah. Yang kelima ini. Yang keenam, siapapun yang meninggalkan Madinah ke Mekah, murtad maksudnya, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ini curang mereka sebenarnya. Jadi siapa yang hijrah ke Madinah harus dikembalikan. Siapa yang dari Madinah ke Mekah nggak boleh dikembalikan. Dan poin keenam ini adalah poin yang paling berat bagi muslimin, gitu kan? Bagaimana bisa ada orang yang dari Madinah meninggalkan tidak boleh dikembalikan lagi ke Madinah? Yang ketujuh, suku manapun yang mau menjadi partner muslimin, sekutu, maka dipersilahkan, dan siapapun yang mau jadi partner atau sekutu Quraisy dipersilahkan. Saat itu kebetulan ada 2 suku selain Quraisy dan selain muslimin yang menyaksikan kesepakatan Hudaybiyah. Mereka adalah suku Khuza'ah ya, yang tadi dipimpin oleh Hudail ya. Salah satu orang yang diutus Quraisy untuk diskusi dengan Nabi SAW.
yang mengikrarkan kalau mereka menjadi sekutunya muslimin. Dan suku Bakar mengiklankan menjadi sekutu Quraisy. Kebetulan suku Hudzail sama suku Bakar ini memang selalu ribut dari dulu. Selalu perang, tidak pernah berhenti, gitu kan. Nanti akan kita pelajari sebab pembebasan kota Mekah gara-gara suku Bakar mengkhianati suku Hudzail ini. Yang kedelapan, suku manapun yang telah mengikrarkan dukungannya, maka bagian dari pasukan yang didukung, maka menyakitinya sama dengan menyakiti yang didukung. Dan ini nanti adalah sebab pembatalan kesepakatan Hudaybiyah karena suku Bakar mengkhianati suku Hudzail. Inilah poin-poin kesepakatan muslimin dengan Quraisy. Namun teman-teman sekalian, itu yang sudah disepakati ya. Saya coba masuk ke sebuah poin, kita lihat bagaimana prosesi penulisan kesepakatan Hudaybiyah. Ini kadang-kadang yang jarang disentuh oleh para ahli sejarah kita, maksudnya para dai-dai yang coba menyampaikan, sebenarnya harus disampaikan karena ini kita bukan hanya sekedar mengambil poin-poinnya, tapi kita lihat bagaimana prosesinya dan kita ambil pelajaran dari prosesi penulisan itu. Ada beberapa kejadian waktu itu. Nabi SAW waktu Suhail datang memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menulis kesepakatan. Seraya bersabda, tulislah wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suhail menolak. Dia bilang, kami tidak setuju karena kami tidak mengenal siapa itu Ar-Rahman. Mereka tidak tahu kalau Ar-Rahman itu namanya Allah. Makanya waktu Nabi SAW sering bilang Bismillahirrahmanirrahim, mereka bilang Muhammad diajar oleh seorang dukun yang bernama Ar-Rahman. Karena mereka nggak ngerti. Gitu. Lalu kata Nabi SAW, apa yang kau ingin kami tulis? Dia bilang, tulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Sama aja gitu. Tapi seperti itulah. Dan ini Allah ceritakan, orang Quraisy tidak kenal nama Ar-Rahman. Dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 60, Allah ceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Furqan 25 ayat 60, Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apabila dikatakan kepada mereka, hai Muhammad, kalau kau berkata pada orang Quraisy, sujudlah kalian semua kepada Zat yang Maha Penyayang. Maka mereka berkata, siapa yang Maha Penyayang itu? Siapa itu Ar-Rahman? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami sujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari keimanan. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, bagaimana panasnya suasana penulisan kesepakatan Hudaybiyah ini. Di sini muslimin sudah ambil baiat, siap mati. Di sini pasukan Quraisy. Jumlah sini hampir 1.400, sini 3.000 orang. Di perbatasan wilayah haram. Ini dua-dua sedikit pemicu bisa perang, gitu kan? Kemudian tambah lagi Suhail, baru pertama kesepakatan sudah nolak-nolak nih. Lebih jauh dari itu teman-teman. Nabi SAW berkata kepada Ali, hapus wahai Ali. Hapus itu Bismillahirrahmanirrahim, hapus, ganti saja Bismikallahumma. Kata Ali, aku tidak mampu menghapusnya wahai utusan Allah. Bagaimana aku mau hapus Ar-Rahman Ar-Rahim, namanya Allah, gitu kan? Gak mungkin. Kata Nabi SAW, mana tulisanmu? Dilihat di kulit, gitu kan? Diperlihatkan. Lalu Nabi SAW menghapus sendiri. Ini saking cintanya Nabi SAW dengan perdamaian, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, lanjutkan. Ini yang disepakati antara Muhammad utusan Allah dengan Suhail bin Amr. Suhail tolak lagi. Demi Allah kami tidak pernah mengakui kau sebagai utusan Allah. Maka aku tidak akan, kalau aku akui kau sebagai utusan Allah, aku tidak akan memerangimu. Maka cukup namamu dan nama ayahmu saja, hai Muhammad. Kata Suhail, ini di tengah-tengah muslimin. Di dekatnya Nabi ada Umar. Umar ini marah sudah melihat Suhail ini, gitu kan. Nanti kita lihat bagaimana kiprahnya Umar di sini ya. Maka Nabi SAW mengatakan, hapus ayah Ali. Tidak usah tulis Muhammad utusan Allah. Kata Ali, demi Allah aku tidak akan menghapus status anda ya Rasulullah. Gimana saya bisa hapus Rasulullahnya? Enggak mungkin walaupun cuma tulisan, gitu kan. Nabi SAW mengatakan, mana tulisanmu? Dilihatkan, Nabi SAW menghapus. Lalu beliau mengganti, suruh ganti. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ini yang disepakati antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Ya. Waktu baru selesai itu, belum disusun poin-poinnya.
Tadi apa yang kita sampaikan beberapa poin itu teman-teman, baru Suhail sampaikan, kami mau begini, kami mau begini, kami mau begini, kami mau begini. Ya. Baru terlalu lisan, belum ditulis. Setelah itu baru akan ditulis sekarang kesepakatan poin-poin tadi kan. Ternyata teman-teman sekalian waktu sementara akan ditulis poin 1, poin 2, poin 3, ada kejadian kecil di sini. Di luar kemah, Nabi SAW terdengar keributan. Ternyata ada satu orang melarikan diri dari Mekah. Lagi dalam kondisi di borgol. Namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Siapa orang ini? Hah? Hah? Anaknya Suhail yang sedang menulis kesepakatan. Rupanya ayahnya kafir, anaknya muslim. Karena anaknya masuk Islam, Abu Jandal masuk Islam, maka dia disiksa oleh ayahnya. Waktu ayahnya pergi menulis kesepakatan, dia lepas dari ikatan, dia lari. Dia dengar ada pasukan, ada muslimin, dia ingin bergabung, gitu kan? Abu Jandal ini tidak mengerti kalau kesepakatan sudah berjalan antara Nabi SAW dengan ayahnya Suhail bin Amr. Lalu ia berkata, wahai utusan Allah, dari luar kemah, aku datang pada anda ingin hijrah ikut bersama anda ke Madinah, bawalah aku bersama anda. Suhail berkata, wahai Muhammad, kesepakatan antara aku dengan engkau sudah jelas. Salah satu poinnya apa? Kalau orang Mekah keluar mau ke Madinah, diapakan? Kembalikan ke Mekah. Umar di sebelahnya Nabi sudah nggak tahan. Ya Rasulullah, kesepakatan belum ditulis. Nggak ada urusannya. Nggak boleh patuh dulu sama si kafir nih, gitu kan? Kata Suhail, bukankah kata-kata sudah cukup, hai Muhammad? Gitu kan? Kata Nabi SAW, iya. Kata-kata sudah cukup buat kami. Lihat bagaimana kemudian muslimin teman-teman. Sudah mengucap, selesai. Walaupun belum ditulis. Ya. Ada orang kadang-kadang kalau, mana buktinya, tidak ada tulisannya. Padahal dia sudah ucap sebenarnya. Utang sama orang atau apa saja, nggak boleh. Orang beriman tahu ada tanggung jawabnya hari kiamat. Ada data, ada tidak data, ada fakta, ada tidak ada fakta. Pokoknya kita sudah mengucapkan, kita benar tahu, antara kita sama Allah. Harus mengaku. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati, walaupun ucap ataupun tulisan. Abu Jandal radhiyallahu anhu diseret oleh ayahnya ke arah pasukan Quraisy. Suhail lalu menarik anaknya dimasukkan ke pasukan Quraisy. Lalu dia kembali untuk menulis lagi kesepakatan. Abu Jandal waktu itu yang belum mengerti apa yang sedang terjadi, berteriak-teriak seraya berkata, umat Islam lagi dengar ini. Bayangkan kalau kita lagi kumpul gini di masjid, ada orang muslim minta tolong, saya diganggu sama orang kafir misalnya. Mungkin kita semua akan ke sana gitu kan. Ini dia teriak, apa kata Abu Jandal? Apakah kalian membiarkanku kembali pada kekafiran? Demi Allah merusak keyakinanku ini. Gitu kan. Orang Islam semua gregetan, gimana ini? Ini orang Islam saudara kita. Nabi SAW bersabda, bersabarlah wahai Abu Jandal. Dari dalam kemah kedengaran, hai Abu Jandal bersabarlah. Semoga Allah memberikan kepadamu dan sahabat-sahabatmu jalan keluar dari Mekah. Ternyata ini ada rahasianya, nanti kita bahas ya. Nanti Abu Jandal ini berhasil. Dengan doa Nabi SAW, Allah memudahkan dia nanti selamat dari Mekah. Para sahabat banyak menangis waktu itu. Melihat kejadian tersebut, karena bagaimana bisa seorang muslim minta tolong di hadapan mereka, dan mereka tidak bisa membantunya. Melihat kejadian tersebut, Umar bin Khattab segera menghampiri Abu Jandal. Ya. Lalu dia ambil pedang. Umar bin Khattab ambil pedang. Kan Suhail lagi seret anaknya nih. Kata Umar, hai Abu Jandal. Dengan suara keras, didengar oleh semua orang. Sungguh darahnya orang musyrik, najis, dan tidak ada bedanya dengan darah anjing. Ya. Lalu Umar mengarahkan pedangnya ke Abu Jandal. Kata Umar apa? Aku ingin Abu Jandal mengambil pedang itu dan membunuh ayahnya. Gitu kan. Karena aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah masuk dalam kesepakatan. Abu Jandal belum mengerti kesepakatan. Dia boleh melakukan. Gitu kan. Tapi rupanya Abu Jandal tidak paham itu. Abu Jandal tidak memahami apa yang Umar bin Khattab inginkan. Tapi dia cuma bilang, darah orang musyrik najis. Lebih kotor daripada darahnya anjing. Ini kata Umar bin Khattab. Gitu kan. Lalu dia arahkan pedang ke Abu Jandal supaya diambil, tusuk nih orang. Umar waktu itu tidak bisa membunuh Suhail karena ia masuk dalam kesepakatan, sementara Abu Jandal tidak masuk dalam kesepakatan karena belum tahu dan bukan masuk dalam muslimin yang sedang bersepakat. Dia orang Mekah. Setelah selesai penulisan kesepakatan, Quraisy menunggu kepulangan muslimin. Nabi SAW lalu bersabda kepada seluruh sahabat, pulanglah, bubar sekarang ini.
Kaum muslimin waktu itu teman-teman, secara kejiwaan tertekan dengan poin-poin ini. Berat bagi mereka. Nggak boleh umrah kecuali tahun depan. Tahun depan pun cuma bisa 3 hari. Kan itu. Siapapun yang beriman dari masyarakat Mekah wajib dikembalikan. Siapapun yang keluar dari Islam, bukan cuma keluar dari Islam ya, siapapun penduduk Madinah yang datang ke Mekah bisa ditangkap, nggak boleh dikembalikan. Karena ini bahaya sekali. Dan seterusnya. Maka Umar radhiyallahu anhu segera mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai utusan Allah, mumpung masih Suhail belum tinggalkan nih tempat. Sepakatan sudah ditulis. Bukankah anda telah menjanjikan pada kami kalau kami akan memasuki Masjidil Haram dan tawaf di Ka'bah? Ternyata teman-teman ada satu hal di sini. Sebelum Nabi SAW mengajak sahabat umrah, beliau mengatakan, Allah telah menjamin kepadaku kalau kita akan masuk ke Mekah, tawaf di Ka'bah. Umar bilang, bukankah anda sudah menjamin itu ya Rasulullah? Kita akan masuk ke haram dan kita akan tawaf di Ka'bah. Kata Nabi SAW, benar hai Umar. Tapi apakah aku sempat mengatakan bahwasanya itu terjadi tahun ini? Enggak. Ya. Maka Umar mengatakan, tidak wahai utusan Allah, tidak ada perkataan tahun ini. Tapi bisa saja kapan, Allahu a'lam. Tapi Allah janjikan itu. Umar masih penasaran nih. Dia masih berusaha, apa solusinya supaya rasa penasarannya dan emosinya bisa redam. Maka dia pun berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Bukankah orang-orang musyrik itu, Quraisy, salah? Kata Nabi SAW, benar hai Umar. Umar bilang, lalu kenapa kita menghinakan diri kita wahai utusan Allah dan agama kita? Maka peranglah ya Rasulullah. Ngapain kita mengalah begini? 1.400 orang ada, 1.300 sekian, ada pedang, kita bersiap mati, udahlah, serang aja Mekah. Lalu kata Nabi SAW, tidak hai Umar, Allah belum memerintahkannya. Dan ketahuilah, Tuhanku selalu bersamaku hai Umar. Umar radhiyallahu anhu ini masih penasaran hatinya, dia tidak mau bantah Nabi SAW. Lalu dia tanya Abu Bakar, hai Abu Bakar, bukankah kita benar? Bukankah orang musyrik itu salah, sesat? Kata Abu Bakar, iya. Kata Umar, lalu kenapa kita hinakan diri kita begini dan agama kita? Perang saja. Gitu kan. Kata Abu Bakar kalimat yang mulia. Perhatikan teman-teman sekalian, ini kebijakan yang luar biasa. Kata beliau, wahai Umar, ini adalah utusan Allah. Hati-hati. Di mana dia meletakkan telapak kakinya, ikuti saja. Jangan pernah bantah, karena beliau lebih faham. Jangan bantah Nabi SAW. Maka dengan perkataan tersebut, Umar mengatakan, iya, engkau telah benar. Redamlah emosinya dia. Bahwasanya ini adalah Rasulullah, jangan sampai saya salah nih melangkah. Lihat bagaimana para sahabat teman-teman tidak berani melangkahi keputusan baginda Nabi alaihissalam. Kalau kita sekarang jangan menambah-nambah ajarannya. Gitu kan. Nabi SAW lalu kemudian membuka baju ihram beliau dan berkata, bukalah ihram kalian, syukurlah rambut kalian. Perlu kita paham satu hal teman-teman sekalian, dalam hukum syariat kita, kalau kita sedang umrah atau haji kemudian kita terhadang di tengah jalan, sudah terlanjur lewat mikot, tempat niat, dan sebelum masuk Mekah ada halangan. Halangannya macam-macam, mungkin peperangan, kayak kasus Nabi SAW ini ya, atau mungkin ada orang yang sakit, stroke, tidak bisa lagi bergerak, dia harus dipulangkan ke negeri, tapi sudah terlanjur ihram. Maka ini hukumnya, mereka tahallul, cukur rambut. Dan lebih baik lagi kalau dilengkapkan dengan berkurban. Subhanallah waktu itu, ternyata bukan cuma Umar bin Khattab yang merasa terganggu dengan kesepakatan ini. Belum lagi melihat perilakunya Abu Jandal yang diseret-seret oleh Suhail. Belum lagi kasarnya Suhail pada saat menulis kesepakatan dan maslahat lebih banyak secara tertulis untuk orang-orang kafir ini. Gitu kan. Maka tidak ada sahabat satupun teman-teman yang berdiri waktu itu. Nabi sudah bilang, buka ihram kalian, cukur rambut kalian. Tidak ada yang berdiri. Sahabat ini bukan membangkang, tapi mereka masih berharap siapa tahu ada wahyu suruh perang. Gitu. Kira-kira kalau antum waktu itu di posisi sahabat, lebih enak pulang atau mau perang? Jujur. Benar. Sekarang aja sholat subuh di masjid masih tidak mau. Hujan sedikit masih manja sekali mau di rumah. Gimana caranya? Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu itu perintahkan yang kedua kali. Buka baju ihram kalian, cukur rambut kalian. Kita balik ke Madinah. Sahabat masih pada diam. Kan itu. Semua pada duduk. Waktu itu termasuk Abu Bakar pun duduk. Bukan niatnya membangkang ya. Mereka mau bilang, ya Rasulullah, siapa tahu ada wahyu lagi. Gitu. Tapi tidak berani mengucapkan, diam.
Waktu itu yang kebetulan safar bersama Nabi SAW, istri beliau yang mulia adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah termasuk orang yang bijaksana, bahkan lebih tua dari Nabi SAW, gitu kan. Nabi SAW masuk dalam kemah dalam kondisi wajah beliau memerah dan beliau keringat dingin. Kata Ummu Salamah, kenapa wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, saya khawatir azabnya Allah turun. Saya sudah perintahkan apa yang Allah perintahkan, mereka harus buka baju ihram, mereka harus cukur tahallul dan mereka harus pulang ke Madinah. Tapi mereka masih duduk. Lalu apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, mau saya berikan saran? Kata Nabi SAW, silahkan. Kata Ummu Salamah, tidakkah anda memulai dulu ya Rasulullah? Coba anda di depan mereka, buka ihram, pakai baju biasa anda, cukur di depan mereka. Kata Nabi SAW, ide yang bagus. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW membuka baju ihram, pakai baju biasa, keluar dari kemah, sahabat lihat sudah pakai baju biasa Nabi SAW, sudah buka ihram, duduk panggil tukang cukurnya, gitu kan? Cukur rambut. Dalam riwayat lain dikatakan, Nabi SAW menggunakan baju ihramnya, kemudian keluar, lalu memanggil tukang cukurnya, lalu suruh mencukur rambut beliau, digundul kepalanya. Melihat kejadian tersebut, para sahabat sudah faham, bahwasanya sudah tidak lagi jalan. Nabi SAW sudah mencukur. Maka mereka pun karena takut sekali pada saat itu, mereka pun akhirnya berlumba-lumba untuk mencukur rambut mereka sampai banyak di antara mereka yang kepalanya luka. Jadi ini kepala luka, ada hadis sejarah menanggapi. Bisa karena mereka lagi jengkel, karena ingin berperang, gitu kan? Enggak bisa tahan melihat agama Allah diperlakukan seperti ini, atau memang karena mereka takutnya jangan sampai azab Allah turun, mereka harus segera cukur. Dan makna yang kedua lebih dekat tentunya, ya, karena mereka lebih mulia daripada apa yang dikatakan di pendapat yang pertama. Dan di sini teman-teman sekalian pelajaran juga bahwasanya bukan aib, bahkan efeknya sangat besar bila seorang pemimpin memulai satu perbuatan kalau mau mengajak massa. Beda kalau kita ajak 1-2 orang. Jadi kalau ada seseorang pemimpin mau suruh misalnya masyarakatnya bersedekah atau apa saja, maka dia lakukan duluan. Ramaikan masjid, dia harus hadir di masjid dulu. Maka orang akan contohi kan gitu. Itu efek yang besar daripada dia hanya menyuruh dan dia tidak hadir. Nabi SAW lalu keluar kemah dan memanggil pada saat itu tukang cukur dan mencukur, dan akhirnya para sahabat saling mencukur rambut mereka. Terdapat sebagian sahabat yang tidak menggundul pada saat itu, dan mereka ingin supaya merapikan saja. Namanya taksir. Dalam tahallul kan ada 2 ya, ada qasr, ada memang memotong, mencukur saja, ya, ada menggundul, gitu kan. Maka namanya muhallil. Kata Nabi SAW, rahimallahul muhallikin. Muhallikin ini nanti orang yang gundul. Karena Nabi lihat ada beberapa sahabat tidak mau gundul, gitu kan. Nabi sendiri gundul. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Maka para sahabat yang tidak mau gundul ini berkata, ya Rasulullah, wal muqassirin, bagaimana dengan orang yang hanya cukur saja, hanya mengambil sebagian dari kepalanya, dari seluruh penjuru kepala. Kata Nabi SAW yang kedua, rahimallahul muhallikin, semoga Allah merahmati. Rahmat ini karunia yang besar, Allah berikan rahmat yang luas kepada orang-orang yang gundul. Mereka tanya yang ketiga kali, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang muqassirin, orang yang hanya merapikan kepalanya, rambutnya saja. Kata Nabi SAW, rahimallahul muhallikin, 3 kali. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang menggundul. Mereka masih berkata yang keempatnya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang muqassirin, orang yang hanya mencukur. Kata Nabi SAW, rahimallahul muqassirin, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur saja. Dan ini teman-teman sekalian khusus dalam hukum masalah tahallul. Bagi perempuan memang sunnahnya taksir, mengambil sebagian kecil dari rambutnya. Bagi laki-laki hukumnya 2. Yang paling afdal, ya, halq atau mencukur gundul habis. Kalau seseorang gundul itu karena kriminal, wajar dia malu, gitu kan. Tapi kalau pulang haji dan umrah, harusnya bangga itu, gitu kan. Apalagi setiap helai rambut pasti ada pahalanya, dicukur. Allah sekarang minta rambut, nanti Allah minta darah mudah ditumpahkan. Kalau baru rambut saja beratnya luar biasa untuk dicukur, bagaimana kalau Allah nanti suruh berjihad, gitu kan. Pengorbanan harus dimulai dari hal-hal seperti ini. Allah suruh kita berkorban dengan harta, Allah nanti akan minta yang lebih besar, kita bisa lakukan. Mulai dari hal yang kecil dulu. Kemudian akhirnya sahabat-sahabat ini ada yang mentaksir, tapi sebagian kecil mereka dan sebagian besarnya adalah menggundul kepala mereka. Dan ini sunnah Nabi SAW. Tentu banyak penelitian para ilmuwan teman-teman sekalian, terutama bagi laki-laki ya. Jadi ada penelitian yang diadakan, ternyata kulit kepala laki-laki itu berbeda dengan perempuan.
Kalau mereka biasa menggundul kepalanya, maka itu dipastikan rambut mereka lebih subur. Itu penelitian saja. Dan ini pendapat yang gitu. Dibedakan dengan perempuan justru dianjurkan untuk memanjangnya, memanjangkan rambut. Tentu kita memelihara rambut baik. Tapi di sini juga mencukurnya, menggundulnya dihubungkan dengan masalah ibadah. Jadi ibadah adalah haji dan umrah maksudnya ya. Haji dan umrah. Ya. Saya tahu ada seorang teman, Dr. Muhammad Ar-Rahili, semoga Allah jaga beliau, sahabat dekat saya. Adiknya Dr. Sulaiman Rahili di Madinah. Beliau itu punya cara, karena beliau penduduk Madinah ya. Beliau biarkan rambutnya panjang. Kalau sudah panjang, umroh. Naik mobil dari Madinah ke Mekah, gundul. 2 bulan, 3 bulan gundul. Satu hal yang positif sekali gitu ya. Jadi dia tidak pernah cukur rambutnya di tukang cukur biasa, tapi dia langsung ke Mekah dan berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala.